Kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang BMC atau Business Model Canvas dari usaha tahu sosis gurita. Untuk itu saya persilakan teman saya untuk di sini ada pun yang pertama yaitu target pasar dari sini, yaitu anak-anak, remaja dan dewasa. Terus ada pun posisi nilai konsumen. Yang pertama itu bentuk dari produk yang menarik serta harga yang terjangkau. Yang berikut ada hubungan konsumen. Di sini dari usaha kami itu memberikan diskon kepada pelanggan yang membeli lebih dari 5 hingga serta melayani COD dengan free ongkir sekitar area Wenhapu. Saluran yang kami gunakan itu ada Facebook, WhatsApp, Instagram, dan kami juga melayani pembayaran secara langsung dan melayani pembayaran melalui transaksi dari aplikasi Brimo. Yang berikut di sini juga ada sumber pendapatan di mana hasil penjualan tahu sosis gurita. Nah, hasil penjualan ini kami dapatkan ketika kami sudah melakukan penjualan tahu sosis gurita. Dan yang berikutnya ada kegiatan utama, yaitu yang pertama membeli bahan baku, yang kedua ada proses produksi, yang ketiga pemasaran melalui media sosial, dan yang terakhir itu ada melayani bayar COD. yang kedua itu mitra kerja. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia di sini itu yaitu 7 orang, di mana 7 orang itu adalah kelompok kami sendiri. Terus yang kedua itu ada peralatan. Nah, peralatan itu yang kami butuhkan untuk pembuatan produk tahu sosis gurita. Terus yang berikutnya itu ada transportasi, di mana transportasi ini kami gunakan untuk membeli bahan baku serta untuk proses pemasaran. Terus yang berikut itu ada elektronik, di mana elektronik ini yang kami gunakan itu ada handphone. Handphone ini kami gunakan untuk penjualan produk, di mana kami mempromosikan produk tahu sosis gurita kami itu melalui handphone, yaitu dari media sosial yang sudah disediakan. Terus yang kedelapan itu kerjasama. Di sini kelompok kami itu bekerja sama dengan supplier bahan baku, yaitu bahan baku utamanya kami di sini adalah tahu, dan yang membuat label produk, di mana ini produknya kami itu kami akan memberikan label produk untuk dikenal banyak orang. Terus yang terakhir atau yang ke-9 itu struktur biaya. Biaya yang kami keluarkan itu ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya di tenaga kerja, dan biaya promosi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada teman-teman atau ibu berikan saran, silakan. Teman yang diberikan, saya Maria Juno dari kelompok 3 ingin menambahkan saja terkait sistem pembayaran ya teman-teman. Tadi yang hanya menggunakan aplikasi Brimo, kalau saran dari saya lebih baik sebaiknya menggunakan aplikasi free saja supaya pelanggan teman-teman yang tidak mempunyai aplikasi Brimo tersebut bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kenapa menerima sarannya? Mesti ada penjelasannya, jangan langsung terima-terima saja. Kira-kira kenapa harus ada itu? Maksud saya kenapa kalian harus terima gitu? Mana tahu kalian sebelumnya ada alasan tidak
menggunakan itu skill yang langsung diterima. Saya terima dan mungkin ada penjelasan sedikit juga kenapa kami di sini itu tidak taruh pembayaran melalui kris, karena menurut kami yang kami tahu itu kalau melayani pembayaran online melalui aplikasi Brimo itu di dalam Brimo itu sudah ada kris, jadi mungkin bisa pakai juga di Brimo. Dia punya batas. Apakah sama? Tapi kan untuk sebenarnya kalau kris itu dipakai semua, kalau yang dipakai kris semua aplikasi perbankan itu ya otomatis bisa pakai kris itu. Tapi kalau di aja memang seperti bisa pakai kris, tapi aplikasi lain tidak bisa pakai. Hanya gitu aja ya. Ini cuma dari kakak Mario omong, soalnya kalau dari luar bukan bilang Brimo, tidak semua itu punya BRI ya, punya BRI. Kalau memang di dalam Brimo itu ada kris, tapi kalau ini teman-teman bisa tambahkan dengan mesin yang lain seperti Dana, OVO itu pasti semua ada mahasiswa. Karena itu lebih mudah. Begitu. Mungkin bisa teman-teman tambahkan itu saja. Siap. Saya kira dia yang menanggapi pertama namanya siapa ya? Maria yang di pabrik tahu, mungkin teman-teman tahu di Jembatan Bayet itu. Kalau tidak tahu mungkin pulang sama. Samping park. Di sini kenapa saya ambil bahan baku atau tahu dari situ, karena menurut saya pribadi tahu seperti ini saya sudah pernah buat di semester 5 di mata kuliah manajemen inovasi, dan di situ saya beli bahan bakunya itu di pabrik tahu yang di Jembatan Bayet itu, dan tahunya bagus. Terima kasih. Kegiatan utama apa saja yang ada di kegiatan utama? Pilih bahan baku, Pembagian bahan baku, proses produksi, pemasaran, kerja dan pembayaran berarti masukkan saja salahnya. Pelayanan kan hanya melayani itu. Pelayanan saja bukan berarti pembayaran itu untuk maksudnya di kegiatan utama ditambahkan pembayaran itu kegiatan utama. otomatis kalau mereka beli, mereka membayar. Jadi, Iya, maksudnya supaya jelas di ini kan pelayanannya. baik kasih. ini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kelompok kami, yaitu tentang BMC agen tiket kapal. Di sini teman kami saya akan menjelaskan. Baik teman-teman, jadi hasil diskusi kami yang pertama target pasar. Di sini ada penumpang kapal reguler, yang kedua pekerja menara pulau, yang ketiga wisatawan, yang keempat pedagang menara pulau, yang terakhir pelajar. Dan yang kedua proposisi nilai konsumen. Yang pertama pemesanan tiket mudah dan cepat. Yang kedua harga yang kompetitif. Yang ketiga informasi jadwal kapal yang akurat. Yang keempat layanan konsumen. Yang kelima pembayaran mudah dan bisa melalui wallet, kris, dan tunai. Untuk salurannya itu bisa melalui media sosial, WhatsApp, ataupun website. Pemesanan. Nah, untuk hubungan konsumen itu yang pertama itu ada layanan personal, ada after sales service, program loyalitas, dan juga customer support 24 jam.
Yang kelima itu ada sumber pendapatan dari usaha kami itu ada komisi penjualan tiket dan biaya layanan. Yang keenam itu ada kegiatan utama. Kegiatan utama dari usaha kami itu ada penjualan tiket, ada update info jadwal kapal, terus ada koordinasi dengan pelayaran. Terus yang berikut ada pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada transaksi before after sales. Itu bisa melalui e-wallet, kris, dan tunai. Tujuh sumber daya manusia atau strategi. Yang pertama ada karyawan terlatih, di mana ada karyawan terlatih ini akan dibagi untuk sistem booking, perangkat komputer dan juga koneksi internet. Yang kedelapan kerjasama. Jadi di sini yang menjadi mitra kita adalah perusahaan pelayaran dan agen travel. Yang terakhir untuk biaya. Di sini ada gaji karyawan, biaya operasional, dan biaya perbaikan dan pemasaran. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman atau ibu dosen mau bertanya atau menanggapi. Maaf teman-teman, tadi kalian kenalan nggak? Enggak ya, saya sudah kasih ingat tadi loh, perkenalkan diri kalian. Cukup perkenalkan. Kalau kita sedikit di bagian hubungan konsumen yang bagian S1 mungkin coba kita jelaskan ulang ya. Jadi seperti nama poinnya saja, perkembangan hubungan konsumen artinya bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen baik secara offline maupun online. Nah, untuk 24/7 customer support atau bisa dikatakan 24 jam per 7 hari, artinya itu bagaimana kita akan terus responsif dengan konsumen setiap harinya, setiap jamnya, bagaimana ketika konsumen-konsumen tersebut membutuhkan pelayanan dari kita. Dan ini berkaitan dengan kegiatan utama. Jadi semua di sini itu akan kita layani 24 per customer. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ini consumer ini support yang 24 jam ini tidak mungkin kita manusia sendiri begitu yang melihat HP 24 jam. Itu kan pakai sistem semua. Sama kayak kalau teman-teman di Shopee begitu beli kan tidak mungkin orang yang jual itu dia yang balas semua. Kalau tengah malam beli semalam itu kan sudah kan sistem semua. Itu udah sama kayak begitu. Itu semua ada sistem. Saya tapi dari kakak Helga tadi bahwa katanya yang sudah menanggapi di dalam itu sistem. Itu yang gak maksud sistem seperti apa? Setahunya saya karena kalau kita berbelanja di Shopee, Lazada itu yang biasa yang membalas pesan-pesan kita itu sudah orang yang bekerja memang karena Shopee, Lazada dan sebagainya itu merupakan toko kakak. Jadi termungkin sistem toko saja yang bekerja tanpa ada manusia. Itu menurut saya kak. Masih. Masuk kita dulu ya dari Shopee itu hanya gambaran saja sebagai bisa mengerti bagaimana kami lebih mengutamakan sistem. Artinya kita human error itu pasti ada begitu. Jadi kita akan manfaatkan sistem supaya tidak terjadi hal yang ini. Supaya karena kita kejar sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan dengan konsumen. Karena kalau online maka tentu kalau online itu rawan sekali begitu. Bahkan salah ketik pun bisa membuat konsumen itu tidak mengerti pesan yang kita sampaikan. Bisa jadi artinya itu lain ditaksir. Jadi kami akan menggunakan sistem supaya memang respon terhadap konsumen itu tetap ada. Apakah yang dimaksud sistem yang kalian maksud itu pesan otomatis? Nah, mungkin itu di situ perbedaannya. Kalau namanya sistem memang semua pasti by sistem kan, apalagi kalian online.
Tapi yang dia maksudkan itu pesan replay, apa namanya, balasan otomatis itu menggunakan pesan otomatis. Itu sebenarnya nggak hanya di Lazada saja, di WhatsApp pun, di WhatsApp bisnis sudah ada itu. Begitu kalian kirim pesan langsung masuk pesan otomatis. Tetapi benar dia nggak bisa hanya sistem aja. Untuk follow up-nya kan harus ada orang nih. Masa sistem terus yang reply, nanti dibilang saya nggak mengerti bahasa Anda aja, ya kan? Ya, oke. Bagus. Terima kasih pada semua kesempatannya. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi bola-bola. Perkenalkan, nama saya Diksi Kusdegara. Perkenalkan nama saya Kristina Nugeni. Perkenalkan nama saya Nenet. Perkenalkan nama saya Nora. Perkenalkan nama saya Elvika. Jadi baik, target pasarnya kami itu ada masyarakat di Kota Bengkulu, dan tidak yang kami tawarkan itu yang pertama menyediakan varian rasa seperti coklat dan keju. Nilai yang kedua ada tekstur yang lembut dan kenyal. Nilai yang ketiga yang kami tawarkan itu kemasan yang menarik dan harga yang terjangkau untuk semua pelanggan. Dan terakhir ada beberapa metode pembayaran seperti IBIS, Dana, Kiris, Dana, OVO, dan Bridge. Oke, baik. Jadi di sini ada santunan di mana rencananya produk ini kami akan pasarkan melalui media sosial seperti WA, Facebook, dan Instagram. Lalu berikutnya ada hubungan dengan konsumen, di mana kami akan membangun hubungan dengan konsumen yang baik, yaitu dengan cara merespon pelanggan atau konsumen kami dengan bahasa yang baik dan sopan, dan memberikan pelayanan yang cepat. Lalu memberikan potongan harga bagi konsumen yang membeli dalam jumlah yang banyak atau 5 mika. Lalu kami menerima masukan atau kritikan dari konsumen dan juga menerima request dari konsumen. Selanjutnya sumber pendapatan, itu sumbangan dari kami yang kelompok, terus dari hasil penjualan dari kami, terus pinjaman seperti kooperasi atau pinjaman lain. Terus yang berikut kegiatan kemarin, yang kedua kemasan, yang ketiga produksi, yang keempat penjualan, yang kelima berikut ada SDM atau mitra kerjanya dia. Usaha ini membutuhkan tenaga kerja sebanyak 6 orang, yaitu kami kelompok sendiri, tenaga kerja yang ahli dan tenaga kerja yang ahli dalam mengelola produksi. Terus yang berikut ada kerjasama dengan jadi produk yang kami buat ini rencana itu kami bekerja sama dengan petani ubi, baik itu ubi petatas, ubi ungu, dan ubi kayu. Berikutnya kami bekerja sama juga dengan penyedia bahan mentah lain seperti penjual tepung, mika, dan itu ada biaya yang menggunakan itu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional seperti listrik, air, dan minyak, yang terakhir itu biaya pemasaran. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan dan masukan dari teman-teman serta dosen, waktu dan kesempatan saya persilakan. Perkenalkan saya ini biasa disapa di yang jadi yang saya ingin tanggapi target pasar kita itu masyarakat Kota Bengkulu. Kenapa itu usaha ini hanya dipakai? Misalnya kalau dari kota lain, tapi kebetulan lewat mobil yang kemudian masih tanya lagi. Kalau bukan masyarakat Kota Bengkulu, pasti lain mobil mau dijelaskan. Ya siap, begini. Yang lebih cepat ya kenapa kita tidak masyarakat di Kota Bengkulu? Karena kita berproduksi di sekitaran Kota Bengkulu supaya agak estetik sedikit, supaya terkenal di produk. Jadi kami bilang
target pasar dari kami itu masyarakat di Kota Binapu, tapi di Kota Binapu sendiri masih ada masyarakat di daerah lain. Dan sebagai tambahan penjelasan, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melayani pelanggan dari wilayah lain begitu. Sangat saya yang bilang aja masyarakat yang satu lagi nanti bisa mengalami yang bisa berusaha. Saran diterima karena pasti juga kalau kami hanya membalas satu wilayah itu mendiskriminasi wilayah lain lagi. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman lain. Oke, jadi saya tanya, dengan tadi membuka ke wilayah lain juga, apakah mampu kalian layani? Harus diukur juga kan kemampuannya? Iya. Nah, coba. Gimana? Kalau mau COD satu mika. Ya, mesti jelas nih. Dibuka untuk semua, tapi apakah mampu pelayanannya? Coba. Tangga memesan begitu Ibu. Tapi Ya. mereka harus memesan dalam jumlah yang banyak, bukan hanya 5 mika. Di atas itu ya bisa ada 50 mika ke atas lah begitu. Oh, 50 mika ya. Supaya kami juga ada. Jadi ada syarat khusus gitu ya. Oke, berarti nanti digambarkan apa dibuka untuk wilayah lain dengan syarat khusus, gitu ya. Begitu Demi. Ya. Kan tadi kita bilang kan kalau beli 5 ada potongan harga toh. Nah itu potongannya harganya dia tuh bagaimana ya? Kan dari harganya dia tuh kan pakai nika toh. Harga per mikanya dia berapa, terus potongannya dia itu berapa? Keuntungannya dia bisa dapat berapa? Cara keuntungan langsung ini. Sebenarnya maksudnya kalau misalkan dia membeli dalam jumlah 5 mika, kami gratis 1 begitu maksudnya sebenarnya. Bukan potongan harga. Gratis 1 mika. Gratis 1 mika, bukan 1 biji. Boleh nih, ini apa? Kalau misalnya kakak ini om dulu itu 5 tadi 1 itu sama bisa dengan 5 dan potongan harga juga sama sih nanti ada beda. Kami rasa dengan adanya diskon itu bisa meningkatkan loyalitas pelanggan dan itu juga menguntungkan kami. Bisa buat dia balik lagi dan jelas kalau kami memberikan potongan harga ya kami rasa keuntungannya kami mungkin sedikit terpotong tapi setidaknya kami sudah dapat pelanggan tetap. Terima kasih. Izin tambah sedikit. Sebenarnya yang menurut mereka tadi memang sudah benar antara potongan harga dengan gratis 1 tadi sudah sama, tapi lebih bagusnya itu kita tadi gratis 1 saja daripada potongan harga 5.000. Alasannya? Alasannya begini, kalau potongan beli berapa tadi? Beli 5 gratis 1, otomatis itu produk yang kami ini tidak lama kami jual gitu. Tapi kalau potongannya otomatis itu uang yang sudah menjadi untungnya kita itu dengan dia ini pokoknya begini sih. Oke, kalian kreatif itu bagus. Karena gini, kalau misalnya kita memberi potongan harga, itu berarti uang kita keluar. Barang kita rugi, tapi uangnya tidak masuk. Tapi kalau kita memberi gratis produk, yang sebenarnya dalam strategi pemasaran yang gratis tadi itu sudah include di dalam yang lainnya itu kan seperti itu. Tidak ada namanya pebisnis yang menjual rugi, kecuali memang barangnya nggak laku, itu berani dia jual dengan harga yang di bawah ini modalnya gitu. Tapi semua udah diperhitungkan, walaupun beli 5 gratis 1, itu yang saat itu sudah ada di dalam 5 itu tadi gitu. Jadi tetap diuntungkan. Jadi kreatif, kalian lebih memilih memberi bonus gitu, dibandingkan dengan potongan harga. Itu ya guys, bisa diterima? Silakan, monggo. Masih dalam konteks yang sama.
kan tadi kalau tidak salah dengar tadi kawan-kawan sudah bilang tambah wilayah, ekspansi tambah satu tambah luar, bagaimana? Jangkauannya saja atau jauh? Jangkauannya saja. Kalau kita ngomong 5 mika baru kita tambah 1 gratis, saya rasa ini tingkat keuntungan sedikit. Ini tambah saja, karena kalau kawan-kawan yakin produk tersebut bagus, saya rasa di atas 5 itu pasti dibeli. Jadi di situ saja baru ditaruh diskon. Biaya itu biaya produksi. Melihat keuntungan dari biaya produksi berapa persen? Tidak, maksudnya yang kawan-kawan tersingkat, sehingga kawan-kawan berani untuk kasih 1 mika gratis kalau mereka beli 5. Jadi sudah terlepas dari itu, menurut saya kalau bisa ya di atas 5 saja. Saya kami masih berkelanjutan tentang apa yang disampaikan awal dengan Helga dan Adi. Ketika kita menjual produk dengan harga diskon terus artinya ada free nya itu, pilih 5 gratis 1. Saya yakin itu kalian tidak mungkin untung. Karena apa? Yang satu itu pasti dia sudah menjadi keuntungan untuk penjualannya kita. Nah, saran saya untuk teman-teman di kelompok ini, saat kita melakukan promosi produknya kita dengan menjual 5 dan 1 sebaiknya diatur per periode waktu. Bisa saja kalau untuk kita sebagai pemula mungkin 1 minggu pertama saja untuk ada gratis 1, beli 5 gratis 1, selanjutnya dia di harga normal kalau sudah. Karena ketika diskon atau kasih free 1 terus-terus, saya yakin kelompok ini tidak punya keuntungan yang signifikan. Jadi sudah saya kasih. Gracela. Oke. Saya mau tanya sedikit teman-teman. Pertanyaannya itu masih berkaitan dengan pertanyaannya yang mengirim ke luar kota. Yang mengirim ke luar kota tadi. Nah, sedangkan yang kalau yang kami tahu ya, ini bola ubi tadi ya. Produk itu kan bola ubi. Yang kami tahu itu kalau produk bola ubi itu dia tidak tahan lama. Bagaimana strateginya teman-teman itu biar produk kalau misalnya ada yang pesan 50 pieces misalnya dan dikirim ke Sumba Tengah atau ke Sumba Barat misalnya. Terus bagaimana strateginya teman-teman itu biar itu produk sampai di tempat yang pesan itu dia tidak basi atau apa? Jadi tadi dari pertanyaan Adi Deni tidak menyambung dari pertanyaan dia lagi berbeda lagi. Kalau beliau tadi menanya kenapa di sini hanya di bagian fotoin apa sih, bukan ekspansi ke ekspor gitu loh, bukan saya kenapa? Tapi saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Kalau menyangkut kita mau kirim di Sumba Tengah, kirim di Sumba Barat, nanti kami adakan inovasi produk. Nanti kami tidak menjual produk yang langsung jadi, tapi kami macam bola sedikit. Tapi kami buat dalam bentuk apa sebenarnya? Bukan setengah jadi, jadi produknya sudah belum digoreng, tapi dibuat dalam plastik, kita isi di kulkas, nanti sampai sana bisa digoreng juga di rumah. Mungkin inovasinya saja nanti yang instan gitu. Iya, pokoknya ke macam Apakah ini kuping itu diproses itu bagus, hati-hati loh, itu ada unsur bahan kimia yang bisa jadi tidak cocok untuk diproseskan. Jadi kalau Coba dicek dulu dari segi gizinya, apakah ubi apa yang mantap Besti. Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman. Malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan presentasikan hasil BMC kami tentang tiket online kapal.
Saya Farida Mel. Saya Adiani. Saya Ika. Saya menjelaskan yang pertama dari pasangan segmen atau yang menjadi target utama kami itu ada wisatawan, pelaku bisnis, semua melawan, dewasa dan anak-anak. Yang kedua yang technical question atau komposisi nilai. Yang pertama menggunakan dalam pemesanan tiket. Yang kedua harga terjangkau. Yang ketiga informasi jadwal tiket keberangkatan yang akurat. Yang keempat pembayaran Itu tanda-tanda rasa pertama di sini kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan Instagram. Dan yang berikut adalah masuknya di sini. Pertama itu mempermudahkan pembelian, tidak perlu antri, responsif tanggapi yang dari keluar pelanggan dengan Yang berikut ada register stream atau sumber pendapatan. Di sini dari hasil penjualan tiket. Terus ada PSS atau sumber daya utama. Di sini kami melakukan kerjasama dengan kantor Pilri dan Dharma Kartika dan Jasa Mereka. Di sini ada aktivitas atau kegiatan utama. Yang pertama ada pengembangan platform teknologi, di mana yaitu membangun dan mengembangkan aplikasi yang digunakan. Kedua itu ada memastikan sistem pembayaran yang aman dan terpercaya. Kedua ada kerjasama dengan penyedia layanan, yaitu bekerjasama dengan kantor Pildi, agen tiket Dharma Kartika dan Jasa Travel. Kemudian ada pemesanan dan promosi dilakukan melalui sosial media. Layanan pelanggan yaitu menyediakan dukungan seperti chat atau telepon. Kemudian pembayaran yaitu pembayaran online dan langsung. Berikut ada e-finance. Kita bersama dengan kantor Pilri, Dharma Kartika, Travel. Ini pembayaran itu ada kris, bunga dan ada dana. Selanjutnya itu ada konstitusi, biaya internet dan biaya saat pendaftaran. Saat ini kali agen atau pendaftaran agen. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman kami silakan. Jadi tadi ini ngado jadi om beli poin berapa? Edo yang pertama itu juga menggunakan pembelian, tidak perlu antri. Nah, yang itu kan tidak perlu antri toh. Sedang kan tidak perlu antri, tapi kalau untuk pembayaran yang kakak sudahnya itu bilang kan pembayaran langsung, otomatis kan antri kan. Jadi kita tidak sinkron. Langsung dan online kan ada dua pilihan kan. Ada tadi yang dibaca tadi itu. Biasa ini jual kok, saya pribadi jual tiket online. Yang pertama itu kan dilakukan kadang ada pelanggan juga yang pesan tiket begitu apa yang transfer
kadang ada yang dekat juga dengan saya begitu, orang langsung bawa uang di pos, kemudian kan tidak mungkin ATM kosong terus. Apalagi saya juga ada jual online barang-barang kayak pakaian begitu, jadi terjamin untuk pembayaran online. Jadi apakah tidak diterima di pembayaran tunai di apa? Di tempat apa itu? Di tempat jual. Ada tempat jual sendiri Pak. Tidak diterima pembayaran tunai supaya tidak terjadi aneh. Kan tadi kawan-kawan menjelaskan pembayaran langsung itu lain gitu, maksudnya ada tetangga yang beli langsung kasih, bisa cash. Ada pembayaran tunai di apa sendiri? Di kantor agennya itu. Begini maksudnya saya pembayaran tunai begitu, saya terima uang tapi kan di ATM masih ada uang begitu. Ada saldo ATM begitu, jadi saldo yang ada di ATM saya pakai untuk transfer begitu. Iya paham, maksudnya kalau di kantornya di tempat jualnya kawan-kawan nanti sebagai agen tiket online kapal itu apakah terima juga pembayaran tunai begitu? Terima. Karena tadi kan yang dihindari Sekarang contoh, misalnya saya datang beli tiket, saya bawa uang cash, kalian terima nggak? Terima, selagi kita ada uang di ATM, transfer di tempat. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya, kita tidak terima uang, tapi kita pergi store itu tunai di ATM. Oke, jadi saya kasih saran buat teman-teman ketika mempresentasikan, kalian pergi setor ke ATM itu rahasia kalian, tidak usah disebutkan. Ya, yang perlu kalian lakukan adalah menyampaikan apakah menerima tunai atau hanya transfer. Nah itu kalau memang menerima transfer dan tunai, ya udah dibuat itu. Jangan nanti seperti ini kami terima tunai, tapi kami setor dulu di bank. Nah itu akan membuat konsumen malas datang ke kalian. Waktunya akan ini membayangkan kalian antri itu akan membuat mereka nggak akan datang ke situ. Itu strategi kalian, rahasia yang kalian lakukan. Misalnya sementara melayani dia menipu data, yang satu sudah pergi setor. Kan bisa, itu contohnya. Ya? Gimana? Ibu tamu? Betul, Betul iya, seperti itu? Iya Ibu. Tahu saya memang di situ saya punya huruf saya tahu dan saya dengar aja nah kayak kita jelaskan tadi itu menyediakan tiket kapal sama travel. Maksudnya tiket travel itu di sekitaran semua atau di luar semua? Jadi travel itu kalau yang itu dari kapal di travel itu orang yang kami penumpang masih dari anak-anak gitu dari Sarawak. Kita jaga sama dengan Nah itu pakai tiket itu tidak ada kerja sama. soalnya tadi kakak bilang tiket kapal sama tiket travel. Tanya tentang segmentasi. Kami yang bagaimana dewasa dan anak-anak targetnya kan? Bagaimana anak-anak itu bisa naik kapal sendiri kalau targetnya ke anak-anak? Tapi saya saran saya di sini, bahwa saya di sini dengan segmentasi apa lebih gampang begitu lah. Keluarga ke apa begitu, jangan anak-anak sendiri, dewasa sendiri. Nanti kita bingung dia belum punya KTP untuk naik kapal. Bagaimana? Atau mas bisa jelaskan? Itu kan segmen artinya dipilih itu dewasa dan anak. Jelas ada tulisan dewasa, ada tulisan anak. Tidak, apakah teman-teman yakin ini sasarannya ini anak-anak betul ini naik kapal? Betul orang naik kapal, tapi kan pendampingan orang tua, orang tua.
Kita tim data ya. dengan bagaimana punya supaya dia bahasanya lebih enak aja. Oke, jadi karyawan itu mau menyampaikan satu hal. Ingat yang lalu saya sampaikan ini, bedakan pengguna dengan pembeli. Nah, kalian itu membuat anak-anak di situ sebagai pengguna atau sebagai pembeli? Hah? Pengguna tiketnya? Pengguna tiket, bukan pembeli. Lalu kenapa harus ditaruh di situ anak-anak? Jadi kalau ada umur 5 tahun datang beli, kalian layani nggak? Ya, jadi mesti dikoreksi. Tapi kalau misalnya kalian menyebutkan pengguna, harus taruh dalam kurung keterangan sebagai pengguna, ya, supaya tidak terjadi miskonsepsi. Apa miskonsepsi? Bahasa gaulnya ini apa? Ini salah paham atau apa pengertian ganda, makna ganda, ya. Mau bertanya sedikit di bagian kerjasama kakak. Di situ ada jasa pengiriman. Jasa pengiriman yang kakak dong maksud itu OJK, Maxim atau Jawabnya dari kakak, untuk jasa pengiriman yang kami maksud di sini kerjasama yang kami lakukan ketika memesan barang itu, contohnya kami memesan barang di Lazada. Jadi kami memesan barang di Lazada, kami menggunakan jasa titip atau disebut dengan justip. Jadi yang dimaksud dengan jasa pengiriman itu dia dari yang justip. terima kasih untuk adik saya yang terlibat. Yang bertanya terkait ini gratis ongkir tadi. Nah, otomatis kalau teman-teman punya online shop ini dipromosikan melalui media sosial, otomatis di luar kemungkinan besar di luar Sumba Timur orang tahu kalau teman-teman punya online shop. Nah, ketika misalnya ini contoh saja, kalau misalnya dari Sumba Barat atau Sumba Tengah ada yang pesan, terus teman-teman kirim, apakah itu masih gratis ongkir atau bagaimana? Dalam hubungan aku, jadi kami belum sempat kepikiran untuk mengirim ke tempat lain. Mungkin sudah kami sedikit. Nanti memang punya atau Sumba Timur ini kan luas. Misalnya ada yang dari Gongi sana pesan, itu tetap gratis ongkir atau Mungkin ongkirnya itu sudah sekalian dengan harga, kami masukkan dalam harga. Terima kasih Rizka. Ini dari saudara di terima kasih. Jadi dia produk, tapi yang di sini yang di BMC usaha online shop. Kira-kira menurut teman-teman online shop ini yang maksudnya lebih spesifiknya supaya kita tahu apa yang dijual, apa pokoknya. Kalau online shop juga itu traktor juga bisa di online shop kan. Coba dia lebih maksudnya lebih kecil lagi, jangan terlalu meluas nah online shopnya. Saya akan jawab. Sabar, saya belum. Kalau kita bilang online shop, semua kita bisa jual, semua bisa jual. Tapi maksud dari saya, coba jelaskan lebih detail. Di garis kecil lah, jangan terlalu meluas. Dan yang mana ya? Yang dimaksud dengan tenaga kerja yang terangkat itu seperti apa? Karena kita tahu online shop itu mungkin hanya pergi beli barang, di transfer lagi, mungkin kayak macam tangan ke tangan gitu punya produk. Itu yang pertanyaan yang kedua. Jadi yang ketiga nanti menyusul. Pertama tadi katakan dia tadi ini kami memang kesalahan dari kami selalu keliru karena kami tidak
menjelaskan secara detail atau lebih spesifiknya usaha kami ini online shop yang kami jual ini barang apa saja. Jadi barang yang kami jual di sini ada pakaian dan aksesoris sesuai dengan target pasarnya kami itu remaja dan dewasa. Jalur remaja deh. Oh gitu. Jadi rentang dari modalnya yang disebutkan tadi, teman-teman akan ada jeda waktu di mana modal kalian nggak berjalan. Jadi apa namanya, beku istilahnya, stop itu modalnya ya. Jadi mungkin strateginya juga jangan hanya yang seperti itu. Kalian juga bisa modelnya ambil fotonya, setelah kamu lihat tulisannya bagus, posting, orang tertarik baru pesan. Gitu. Kan lagian sekarang Shopee 3 hari, 4 hari sudah sampai. Begitu, ya. Ulang, 1, 2, 3. Mantap, Desi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk kelompok 2. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Putri dan Uno dan teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan BMC dari usaha kami, yaitu Milo Coco Blend. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan minuman Milo. Ada yang lupa dengan minuman Milo ya, lupa. Ada lupa. Ada yang lupa ke atas. Toppingnya kami sini ada Oreo, ada Choco Chips, ada boba dan juga es krim. Dan harganya juga berbeda-beda, teman-teman. Kami yang kedua, produk kami ini membawa nostalgia Milo. Namun kami kemas dengan modern dan juga kekinian. Transaksinya cepat, praktis, dan juga aman melalui aplikasi Fintech. Dan juga harganya itu terjangkau untuk teman-teman yang masih apa itu bisa beli. Yang berikut adalah saluran atau channeling. Jadi kita tahu sebagai informasi yang disampaikan untuk konsumen, itu dia menyampaikan informasi tentang baik promosi atau distribusi atau bagaimana kita melakukan hubungan dengan pelanggan. Jadi di dalam saluran atau channeling ini kami menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram. Kami juga menggunakan aplikasi Maxim. Kemudian di situ ada metode pembayarannya, dia menggunakan kris. Kemudian untuk menjaga hubungan dengan pelanggan di relationship-nya, kami menjalin hubungan yang ramah dan responsif. Kemudian ada saat-saat tertentu kami melakukan membuat promo untuk membangun hubungan dengan pelanggan, di mana promo yang kami maksud ini adalah kami menjual produk itu ada diskon juga, seperti yang teman-teman lain tadi sampaikan. Dimana kalau kita pilih Milo Coco Blend ini, Coco Blend ini, nah kalau pilih apa dikasih gratisan. Lalu kan baru dikontekan di sini bahwa kami itu melakukan promosi di hari-hari tertentu saja. Ketika misalkan kami sudah mendapatkan omset yang cukup tinggi, kami akan melakukan promosi untuk lebih punya ketertarikan lagi dari konsumen untuk membeli produk kami. Kemudian yang berikut ada pembuatan atau pengumpulan testimoni. Jadi setiap kami melakukan penjualan dan laku, maka kami akan buat seperti video pendek untuk melakukan testimoni. Bagaimana tanggapan-tanggapan konsumen terkait dengan produk kami? Apakah produk kami enak, produk kami bagus, sehingga produk kami ini lebih bernilai lagi di mata konsumen gitu. Yo, Stella. Kemudian yang kelima itu saluran penempatan, penjualan minuman dalam berbagai varian dari lingkungan. Ada ukuran kecil dan ukuran besar, ukuran kecil harga 5.000, dan ukuran besar itu harga 10.000. Kemudian memasukkan dari opsi topping tambahan seperti Oreo, Choco Chips, boba dan es krim.
Kemudian yang keenam kegiatan utama. Yang pertama itu pembelian bahan baku, yang kedua pembuatan atau pengulangan nilai toples, yang ketiga itu pengemasan produk, yang keempat pemasaran produk melalui media sosial, yang kelima pengembangan dan inovasi menu, yang keenam itu pengelolaan transaksi digital. Kemudian untuk skenario yang kami butuhkan itu, yang pertama ada bahan baku, kedua ada peralatan dalam untuk memproduksi menu kompeten, kemudian kami menggunakan pembiayaan digital atau BIS, dan juga media sosial untuk melakukan promosi. Kemudian untuk tenaga kerjanya itu kami sendiri dari Solo. Berikut ada kerjasama dari kami di sini. Yang pertama tuh penyedia atau pemasok bahan baku, dan di sini kami juga bekerjasama dengan aplikasi fintech atau BRIS untuk mendukung sistem pembayaran dalam pemesanan. Dan juga kita bekerjasama dengan aplikasi Aksip untuk dalam pemasaran pemesanan. Yang berikut adalah biaya. Pertama, biaya bahan baku. Tentu kita ketahui bahwa dalam penggunaan mikrokomputer itu kita membutuhkan bahan-bahan. Jadi yang biaya yang dikeluarkan pada saat kita membeli bahan. Berikut biaya langganan aplikasi. Biaya langganan aplikasi ini mungkin yang biaya yang dikeluarkan aplikasi yang digunakan pada saat pengiriman produk tersebut. Dan berikut biaya pengemasan. Biaya pengemasan ini biaya yang diperlukan pada saat membeli tempat untuk brand atau produk. Yang berikut biaya promosi. Biaya promosi itu biaya yang dikeluarkan pada saat mempromosikan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Itu membeli paket data. Yang berikut biaya transportasi. Biaya yang dimaksud dengan biaya transportasi itu ketika kita mengantar pesan ke pelanggan tersebut, ketika kita menggunakan kendaraan, tentu kita membutuhkan bensin. Biaya transportasi itu kita membeli biaya tenaga kerja. Kerja itu yang bekerja pada itu kami sendiri, itu kami biaya dalam artian biaya konsumsi. Sekian hasil presentasi dari Romo kami. Jika ada saran, pertanyaan dari teman-teman, kritika juga kami persilahkan. Dan saya ini teman-teman kita ada punya produksi kilo komplek. Dalam orderan dulu baru diproduksi atau dilakukan produksi? Kalau kami, karena ini kan karena yang kami jual ini ya kan, jadi pemesanan dulu baru kami produksi. Kami sambil sementara proses penjualan gitu. Jadi kalau ada yang datang pesan baru kami buat kan yang membeli. Nanti ada request dulu baru. Ya. Kan di sini kami juga ada menyediakan topping kan, jadi kalau ada yang mau pesan gitu mau minta topping apa sih? Mau minta topping Oreo apa gitu baru kami tambahkan supaya makanya kalau dia yang kami itu menyediakan menu itu hanya masih segar sekali. Saya akan berpikir bahwa kami menyadari produk kami ini ada produk yang tidak terlalu terang, ya. Dia kalau misalkan diproduksi di dalam kemasan yang kita jual, maka dia harus cepat pasif, gitu. Sehingga itu kami tetap melakukan promosi. Namun untuk kepastiannya siapa yang mau membeli bahwa kita buat ini produk ini. Bagaimana? Menyambung dari Kayon, kita sedikit karena kami menyadari bahwa produk kami tidak lama ada es loh. Nah, kita sekarang ini sudah ada di musim
Ini masih punya kita pindah. Iya. Pokoknya kami begitu. Maksudnya dikirnya. Maksudnya pada titiknya dia bilang. Kira dia pas apa dan kita menghadapi itu seperti itu. Nanti ada kapok panas gitu. Bisa. Saya pikir ini menjadi saran atau masukan dari Sedatex untuk kami berinovasi tentang produk Milo ini. Terima kasih atas saran. Mungkin dari teman-teman lain ada silakan yang lain kami. Kalau ada yang kurang dari pernyataan kami di sini, silakan. Atau sudah perfect teman-teman? Kita tadi melakukan pembayaran itu menggunakan kris toh. Iya. Nah, kalau saran dari saya kan kalau kita di lingkungan kampus kan sebaiknya Brimo atau Oppo dan Oh iya. tambahan. Ini sekedar informasi juga untuk teman-teman semua ya. Kris sekarang teman-teman cuma satu. Semua aplikasi perbankan itu krisnya cuma satu. Jadi bisa aplikasi apapun gitu, mau dari bank NTT, mau Dana, dompet digital apapun itu krisnya cuma satu sekarang. Jadi mungkin kemarin ada yang coret di kami punya kertas karton di kemarin, ada yang bilang memakai kris NTT lah, kris bank Indonesia. Sekarang kris cuma satu teman-teman. Dikoreksi ya, yang dimaksud satu ini, misalnya saya punya rekening BRI, saya punya kris. Nah dari bank manapun bisa menggunakan itu untuk transfer ke saya. Tetapi itu tidak berlaku di bank lain. Apa maksudnya ya? Orang untuk membayar ke kita boleh menggunakan itu, tetapi itu tidak bisa masuk ke rekening kita di bank lain. Paham maksudnya ya? Supaya nanti tidak miskonsepsi lagi di sini. Jadi saya punya kris, siapapun bisa transfer ke saya menggunakan kris tadi. Mau dia bank apa, mau apa, yang penting ada scan barcode-nya. Yang penting ada itu, aplikasi itu. Tapi sapunya itu tidak bisa masuk ke rekening yang lain. Dia hanya masuk di rekening yang terdaftar di situ. Jadi bisa ditangkap ya. Jadi nanti jangan miskonsepsi loh, karena yang kemarin saya bilang harus punya ini. Maksudnya mereka yang kemarin harus punya ini dan itu. Kalau dia mau bikin rekening masing-masing gitu. Bisa ya, supaya enggak miskonsepsi. Kan saya bisa aja bikin tulis dari BRI, saya bisa BCA, bisa yang lain. Tapi siapapun yang pakai barcode-nya saya, dia bisa transfer gitu. Bisa ya, dari rekening manapun bisa. Asalkan ada scan barcode-nya. Jadi mungkin saya sering sampaikan oleh Nadi Ayu terkait dengan metode pembayaran. Benar yang disampaikan oleh Ibu, kalau nomor rekening kita dari masing-masing bank itu sudah sesuai dengan fasilitas kris. Ini menjadi koreksi bagi kami, terima kasih atas masukan itu, dan tidak akan kemungkinan juga bagi Adilisna yang bertanya, mungkin ini juga menjadi saran bagi kami sehingga kalau misalkan kris kita bisa mempertimbangkan juga untuk bisa bayar secara cash lagi, karena saat ini kita tahu bahwa belum semua juga kita menggunakan kris. Namun dalam mata kuliah ini kan kita berbicara tentang fintech dan kita wajib untuk harus punya pembayaran elektronik seperti itu. Jadi mungkin itu merupakan saran masukan juga kepada kami supaya metode pembayarannya bisa ada yang cash juga yang manual. Terima kasih untuk saran dari kami, terima kasih untuk perhatian dari teman-teman dan sarannya. Satu saja sarannya Bila. Mantap, Besti. Kami buat, kami akan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Risna. Perkenalkan, nama saya Besti. Perkenalkan, nama saya Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan terkait
Yang pertama tuh target kelompok berapa tadi? 7. Oke, siap. yang pertama tuh mahasiswa. Ada sih dan kakak. Yang kedua ada jabat, yang ketiga tuh sekolah. Yang kedua ada posisi nilai. Yang pertama itu tahu yang renyah di luar, lembut di dalam. Yang kedua bisa dijadikan cemilan dan bisa juga dijadikan lauk. Yang ketiga itu harga yang terjangkau. Yang keempat pembayaran menggunakan Brimo, OVO dan Kris. Yang ketiga itu ada saluran. Di sini kami menggunakan media sosial. Di mana media sosial yang kami gunakan ada WhatsApp, Instagram, Facebook. Itu. Yang kedua penjualan secara langsung. Kami juga menjual secara langsung. Terus di sini ada hubungan dengan konsumen. Yang pertama itu layanan pelanggan yang lama. Yang kedua beli 2 gratis ongkir. Yang berikut ada sumber pendapatan, yaitu penjualan. Yang keenam ada kegiatan utama. Yang pertama pembuatan tahu kardus, kedua pemasaran produk, ketiga pengelolaan pesanan. Yang berikut ada SDM atau beragam dari bahan baku berkualitas. Tentu saja kami akan menggunakan bahan baku berkualitas sehingga hasil produksi itu juga bagus. Tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil itu dari kami yang anggota kelompok yang sudah dari belajar usaha ini itu ada peralatan makan yang lengkap. Kemudian ada keempatnya, yang pertama itu ada bermasuk bahan baku seperti kita bersama dengan pabrikan. Yang kedua ada penyedia pemasak. Lalu yang ke-9 ada biaya, ada biaya pembelian bahan baku, biaya transportasi dan biaya perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman dosen yang besar, kita Pertanyaan saya gitu, yang saya bilang tadi bisa juga jadi cemilan, bisa jadi lauk. Jadi bagaimana dengan masih cemilan? Sekarang kita betul lauk yang banyak, jual cemilan pun, jual di ini bisa goreng, tahu isi, banyak sekali. Bagaimana teman-teman apa sudah namanya bersaing dengan pasar yang memang sudah punya pasar yang tinggi, bagaimana? Beda juga ya. Memang banyak yang jualan organik sekarang. Tapi tergantung dari kualitas produk yang dipilih. Dan ini produk usaha kami ini kan produk baru. Terus dan pastinya kami akan membuat ini produk yang kualitas bagus dan rasa yang unik. Yang mungkin bisa benar pelanggan atau benar. Saya tambahkan sedikit kan sih. Mungkin menurutnya kakak itu tadi kan yang sejelaskan bisa jadi cemilan dan bisa jadi lauk. Memang di Sumba Timur ini banyak lauk jadi, seperti kayak yang kakak Desi omong tadi, gorengan. Tapi yang kami buat ini tahu katsu itu berbeda dari gorengan-gorengan yang dijual di Sumba Timur. Memang dia punya bahan baku utama tahu, tapi berbeda dari caranya. Cara apa nih? Cara produksi dia punya cara olah itu berbeda, tidak sama kayak kalau yang tahu-tahu yang kita beli itu kan dia ada isian minyak ada. Kalau kami ini kan tidak. Dia memang tahu asli. Habis itu kami menggunakan tepung panir juga kayak setelah itu baru pakai mayones dengan saus.
pokoknya berbeda dari biasanya yang goreng-goreng. Dia punya telur besar yang biasa, tapi kan dia bisa mengikat tidak sih. Pertemuan betul dari mitra apa? Mitra apa? Mata. Mitra bekerja sama dengan kami ya termasuk ini memang dari kampung juga. Oh, berarti tahu-tahu tuh. Iya tahu. Tempe tidak. Tidak. Yang kami jelaskan di sini tahu bapak tidak ada tempe tadi. Itu pembayarannya tadi. Pembayarannya menggunakan OVO, Prima dan QRIS. Dan juga bisa yang Prima. Mau lewat ini apa juga ada OVO kakak. Jadi jawab tadi bahwa yang membedakan ini ada cara pengelola. Iya. Menurut saya lihat kalau saya membeli produk ini kualitas atau rasanya bagaimana, saya tidak pernah tanya kan dia bicara putih seperti apa. Menurut saya bukan berarti salah itu sih kalian tidak, cuman jelaskan lagi. Kalau mau bicara itu bicarakan kelebihan personil bukan ke pengelolaan. Terima kasih. Ini misalnya teman-teman itu kan pakai apa nih? Tadi kan cuma tahu doang tuh. Tahu baru kasih tepung panir, terus kemudian di apa? Dikasih ini mayones. Kalau dari segi kesehatannya tuh gimana? Apakah itu sehat? Dari segi kesehatannya kalian bisa jamin deh. Diolah, campur di panir, habis dipanir goreng lagi, baru kemudian taruh lagi mayones, itu kira-kira gimana menjamin? Kalau kami apa Jangan Krisna terus yang jawab dan Krisna. Gede kan sih.